Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah semuanya semangat untuk belajar pada hari ini ya. Iya Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kemarin kita sudah membahas tentang mengenai peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan yang ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kita pada hari ini akan melanjutkan peristiwa kedatangan bangsa Barat, mulai dari faktor-faktor pendorong penjajahan yang ada di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa Barat mulai dari abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan di samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjajahan dan penjajahan di Indonesia mulai dari bangsa Portugis. Dan perlu anak-anak ketahui, kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat ke Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Selanjutnya Ibu Putri akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong penjajahan samudra. Antara lain yaitu adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa harga rempah-rempah sangatlah mahal. Namun harga rempah-rempah semahal emas. Akan tetapi mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Selanjutnya yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, dan misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya. Faktor pendorong yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termaksud negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, faktor pendorong yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman sosial budaya di Indonesia ini, yang pertama, budaya merupakan segala hal, sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Yang kedua, wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan. Yang kedua, tindakan, misalnya upacara, adat, dan seni pertunjukan, serta benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional.
C. Selain sebagai identitas, kebudayaan juga sebagai suatu bangsa. D. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. E. Hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. F. Kebudayaan nasional lahir dari hasil usaha, akal budi, atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam ras dan suku agama. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman budaya bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator merupakan sebuah garis imajiner. Faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing. Percampuran budaya asing adalah proses di mana budaya-budaya yang berbeda saling bercampur dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ini dapat terjadi karena migrasi, kolonisasi, perdagangan, atau bisa disebut dengan interaksi sosial dan budaya lainnya. Baiklah anak-anak, yang terakhir yaitu faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga dilalui oleh dua jalur sirkum penggunungan dunia, yaitu Mediterania dan Pasifik. Hal tersebut menyebabkan kenampakan alam di Indonesia yang sangat beragam. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Dan terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak. Oke, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.